Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Program Doa Pagi GPDI Budi Mulia kembali hadir untuk menjadi berkat. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan membaca dari Matius 12 ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Melalui pembacaan ayat tadi, kita dapat melihat ini adalah perkataan Yesus sendiri. Artinya kita harus berkata-kata dengan benar. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata dengan sembarangan. Karena ada konsekuensi dalam kita berkata-kata. Ada pembenaran atau ada hukuman kalau kita berkata-kata dengan tidak benar. Jadi bagaimana seharusnya kita berkata-kata? Saya mencatat ada 3 hal dalam kita berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah perkataan yang tepat. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang tepat, perkataan yang benar, perkataan yang tepat, perkataan yang disesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktu. Tentu saja perkataan itu harus bijaksana, sekalipun dalam menegur dan menasihati. Sebagai contoh, teguran atau nasihat yang baik tentu saja dapat diterima, karena perkataan yang tepat adalah perkataan yang menyenangkan. Biarlah sebagai anak Tuhan, kita bijaksana dalam berkata-kata. Puji Tuhan. Hal yang kedua dalam kita berkata-kata adalah perkataan yang mengucapkan hikmat. Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Biarlah perkataan kita mengucapkan hikmat. Hikmat yang berdasarkan firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Firman Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Hukum-hukum Tuhan yang mengajar kita sehingga kita terluput dari berbuat salah dan berdosa. Hukum-hukum Tuhan
menjadi hikmat, sehingga kita tahu kita berkata-kata dengan benar, sehingga perkataan kita perkataan yang baik. Perkataan kita adalah kebenaran. Kebenaran yang mencerminkan firman Tuhan. Perkataan kita yang mengandung hukum-hukum Tuhan. Sehingga kalau ada hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita, maka kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Puji Tuhan. Hal yang ketiga dalam kita berkata-kata, yaitu perkataan yang membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang membangun harus selalu ada dalam diri orang percaya. Sebaliknya, perkataan kotor adalah perkataan yang tidak baik. Perkataan kotor keluar dari hati dan pikiran yang jahat. Penting untuk berkata-kata dengan baik, yang membangun. Kata-kata yang membangun pasti menguatkan, pasti menyenangkan, menguatkan orang yang lemah, sehingga perkataan itu menjadi penghiburan bagi orang lain. Mengapa kita harus berkata-kata dengan benar? Alasannya adalah karena setiap perkataan kita harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab itu kita harus berkata-kata dengan benar. Mari kita berkata-kata dengan baik, sehingga kata-kata kita tidak menjadi sia-sia. Kata-kata yang sia-sia tidak akan menjadi berkat. Oleh karena itu, kita harus berkata-kata dengan benar. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa dan berterima kasih. Kiranya berikan kami hati yang baik, sehingga kami dapat berkata-kata dengan baik. Kiranya hidup kami menjadi berkat. Sebab itu hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap umat Tuhan yang menghadapi masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi. Kiranya dalam nama Yesus Tuhan menolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Kiranya kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Akhirnya hamba-Mu berdoa untuk setiap aktivitas umat Tuhan dimanapun mereka berada.
Kiranya Tuhan menjaga, memelihara, dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.